يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم فشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan dari kitab Tauhid dengan syarah Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, yaitu bab ma jaa annal huluwa fi kuburi salihin yusayyiruha awsanan tu'badu min dunillah. Bab yang telah datang bahwa hulu terhadap orang kuburan orang salih itu menjadikan sebagai berhala yang disembah dari selain Allah. Nah, dan kita sampai pada hadis yang pertama dan kita membacakan penjelasan Syekh makna qauluhu sallallahu alaihi wasallam ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Jadi dalam hadis ini dibawakan oleh Syekh riwayat dari Imam yang dibawakan oleh Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta. Salah satu doa yang dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, janganlah engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Istadda ghadabullah. Allah sangat marah ala qaumin, kepada suatu kaum. Nah, ala qaumin di sini kalimat yang nakirah. Artinya tufidu al-umum, kepada suatu kaum yang mana saja, termasuk kaum muslimin. Karena kita juga kaum, yaitu ittaqadu qubur anbiya'ihim masajid, kepada suatu kaum yang menjadikan kuburan sebagai masjid. Syekh Al-Utsaimin melanjutkan pembahasannya. Ma makna, apa yang dimaksud menjadikan kuburan sebagai masjid? Ai ja'aluha masajid. Artinya dijadikan kuburan sebagai masjid. Yang pertama dijadikan masjid maknanya imma bil bina 'alaiha. Baik itu bil bina, membuat bangunan di atas kuburan. Wa hadza waqi', dan ini banyak terjadi di tengah umat Islam. Kuburan orang saleh, para wali masalah, itu dalam rangka mengagungkan orang saleh, tapi terjatuh pada hulu ekstrim, sehingga kuburan tersebut bukan sekedar kuburan, tetapi terdapat bangunan, dan itu makna menjadikan sebagai masjid.
au bis salati indaha, atau makna yang kedua menjadikan kuburan sebagai masjid digunakan untuk sholat. Yakni kuburan walaupun tidak ada bangunannya, tapi orang datang ke situ untuk membaca Al-Quran, atau untuk i'tikaf, atau untuk mereka taqarrub, i'tikaf taqarrub kepada ahlul kubur. Dan inilah arti daripada ittakhadu qubur anbiya'ihim masajid. Wa hadza waqi' ayda. Dan ini terjadi pula yang menimpa sebagian kaum. Ya. Fas-salatu indaha 'indal qubur min ittikhadhiha masajid. Sehingga dari dua arti tadi kita tahu, kata Syekh, makna menjadikan bangunan masjid di atas kuburan atau dijadikan sebagai tempat untuk sholat, itulah makna menjadikan sebagai masjid. Wal bina 'alaiha min ittikhadhiha masajid, menjadikan bangunan masjid di atas kuburan itu termasuk di atasnya. Wa huna nas'alu, dan di sini ada sebuah pertanyaan dari doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal istajaballahu da'wata nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, apakah Allah Ta'ala itu mengabulkan permohonan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi alla yaj'ala qabrahu wasalan yu'badu? Itu doa beliau agar supaya jangan sampai kuburannya dijadikan sebagai berhala yang disembah. Apakah Allah kabulkan permohonan Nabi SAW? Am iqtabat hikmatuhu ghaira dzalik? Ataukah justru hikmah di balik itu sebaliknya, tidak dikabulkan? Al-jawab, jawabannya kata Syekh, apa yang dijawab oleh Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam bait-bait syair nuniyahnya, Ibnu Qayyim mengumpulkan sebuah pembahasan dari kitab ilmu, baik akidah Ahlus Sunnah dan prinsip-prinsipnya, itu dicantumkan dalam bait syair yang bernama Nuniyah. Nuniyah adalah bait syair yang berakhirkan semuanya huruf nun, maka dikatakan Nuniyah. Kata Ibnu Qayyim, Inna Allah istajaba lahu. Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa Allah Ta'ala mengabulkan doa Nabi. Iya. Falam yudkar anna qabrahu sallallahu ju'ila wasana. Maka tidak disebutkan dalam sejarah kalau kuburan beliau dijadikan berhala. Iya. Semenjak beliau dikubur sampai hari ini, Allah Ta'ala mengabulkan permohonan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Bal innahu hama bisalasati judron. Bahkan kuburan beliau dijaga dengan 3 lapis tembok. 3 lapis tembok. Sebagaimana kata Ibnu Qayyim nanti, fala ahadun ayyasila ilaihi. Karena berlapis 3 tembok, tidak ada satupun orang yang datang ke hadapan kuburannya lalu menjadikan sebagai berhala. Iya. Hatta yaj'alahu wasanan yu'badu min dunillah. Wa lam yusma' fit tarikh annahu ja'ala wasana. Kata Syekh, tidak pernah terdengar dalam sejarah. Iya. Sejarah Islam kalau kuburannya pernah dijadikan berhala. Qala Ibnu Qayyim dalam nuniyahnya, fa'ajaba rabbal alamin du'aahu wa ahabahu bi thalathatil judrani. Fa'ajaba rabbal alamin du'aahu. Kata Ibnu Qayyim, maka Allah Rabbul Alamin ajaba, mengabulkan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ahabahu bi thalathatil judrani.
dan ahata, diliputi kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan 3 lapis tembok. 3 lapis tembok sudah cukup. Bahwa itu menunjukkan penjagaan yang kokoh. Sehingga kalaupun ada orang datang hanya mampu ngelus-elus temboknya. Ya, itu pun bukan tembok yang paling dekat, paling jauh. Iya. Tidak mampu dia mendekat karena dilapisi 3 tembok. Walhamdulillah, sekalipun orang kafir pada beberapa waktu yang lalu ingin mencuri jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membuat terowongan di bawah tanah. Iya. Sampai akhirnya diriwayatkan dalam beberapa kisah bahwa ada seorang ahlul Madinah bermimpi bahwa kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang dalam keadaan mau dicuri dengan membuat terowongan di bawah tanah. Wahada waqi', dan ini terjadi. Dan Allah Ta'ala buktikan yang demikian itu sehingga sekarang kuburannya di bagian bawah pun dilapisin ya, bagian yang tidak mungkin orang mencurinya. Ya. Jadi orang kafir tahu kalau jasad para nabi tidak hancur. Mereka ingin mencurinya. Ya. Wahada min himayatillah ala nabihi. Dan ini termasuk bukti penjagaan Allah Ta'ala terhadap nabinya sallallahu alaihi wasallam fi hayatihi wa ba'da mamatihi. Baik. Sahihun, kata Syekh. Betul jawaban Ibnu Qayyim. Anahu yujadu nasun yaghlawna fi. Betul kata Syekh. Bahwa didapatkan sekelompok unas manusia yang mereka yaghlu fihi, bersikap hulu terhadap kuburan Nabi. Sebagian kaum muslimin dari penjuru dunia di saat haji, masalah mereka mengusap-usap tembok sambil memanggil, ya Rasulullah, aghithna. Ya Rasulullah, berikan kami jodoh. Ya Rasulullah, tolong kami. Dan sekian banyak apa yang disebut-sebut oleh sebagian manusia. Hulu terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kata Syekh, walakin lam yasilu ila ja'li qabrahu atana. Tapi walhamdulillah, mereka tidak bisa sampai untuk melakukan, menjadikan kuburannya sebagai berhala. Tidak mampu. Apalagi beberapa polisi begitu, syurti, jundi, di bagian pintu depan masjid atau di bagian maqam Nabi SAW siap untuk menghadang, mengusir setiap manusia yang ingin melakukan tawasul istighatsah yang syirik di hadapan kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini terjaga sampai hari ini. Dan kita ucapkan jazakumullah khairan kepada waliul amr, penguasa di sana. Iya. Walakin qad ya'buduna rasul. Tetapi kadang orang-orang yang datang itu beribadah kepada Rasul. Apa bentuk ibadahnya kepada Rasul? Berdoa, bertawasul, memanggil, memohon pertolongan dengan memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Walau fi makanin ba'id, walaupun itu terjadi pula di tempat yang jauh. Ya. Sebagian orang yang tak bisa hadir di hadapan kuburan Nabi, mereka pada malam-malam tertentu memanggil, ya Rasulullah, aghithna, bantulah kami. Dengan memiliki keyakinan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang dekat dengan Allah. Jika mereka jadikan hal itu sebagai perantara kepada Allah. Iya. Dan ini terjadi. Fa in wujida man yatawajjah lahu sallallahu bi du'aihi inda qadrih. Maka sesungguhnya didapatkan juga orang yang bertawajuh menghadapkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam
dengan berdoa di sisi kuburannya. Ya. Jadi banyak terjadi. Fayakunu qad ittaqadahu watana. Dan ini juga termasuk menjadikan sebagai berhala. Lakinal qabru nafsah. Tetapi kalau kuburannya sendiri, kalau tadi mereka di pinggir tembok-tembok saja. Tapi kalau kuburannya itu sendiri, kata Syekh, lam yaj'al watana. Tidak pernah dijadikan sebagai berhala. Ma'asyiral muslimin, maka kami ingatkan kepada kaum muslimin, ini bukan dakwah yang baru. Ini bukan seruan yang baru. Karena sebagian orang yang melihat ada sebagian orang yang mengusir orang yang sedang berdoa di sisi kuburan Nabi, tembok kuburan Nabi, mereka mengatakan ini adalah Wahabiyun. Wahabiyun ayuhan nas adalah penisbatan nama kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kita harus jujur. Apakah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab madhab yang kelima? Karena ada sebagian orang mengatakan itu akidah madhab yang kelima. Saya ingatkan tidak ada. Di dalam Islam, kemudian kita seorang muslim tidak mau membaca hadis-hadis Nabi. Kalau itu adalah sesuai dengan hadis Nabi, penjelasan ulama yang sahih, maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dakwanya hak. Kalau dakwanya hak, kata Allah Ta'ala, al-haqqu ahaqqu ayyuttaba. Yang hak itu lebih pantas untuk diikuti. Tetapi orang Inggris yang ketika itu menguasai daerah sana, melihat sebagian kaum muslimin yang kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka membenci dan memanfaatkan kesempatan sebagian kaum muslimin yang tidak suka dengan dakwah Syekh sehingga mereka memusuhi. Oleh karena itu kita harus memahami bahwa dakwah Syekh itu di atas bimbingan Quran wa sunnah ala fahmi salaful ummah. Baik. Maka selesai sudah pembahasan dari hadis yang dibawakan oleh Syekh riwayat Imam Malik. Nah, sekarang Syekh membawakan sebuah riwayat yang datang dalam surat An-Najm ayat 19. Perhatikan di sini. Berarti Syekh itu thariqah, pemahaman yang ditempuh ialah berdasarkan dalil Quran, sunnah, dan juga ucapan para salaf. Lihat di sini. Wa li Ibni Jaririn. Dan dalam riwayat Ibni Jarir bisanadihi, dengan sanadnya Imam Ibni Jarir, an Sufyan, dari Sufyan yakni yang dimaksud Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, seorang ulama yang masyhur di zamanih. An Mansurin an Mujahid, dari Mansur dari Mujahid. Mujahid muridnya Ibnu Abbas. Berarti tafsir yang dibawakan oleh Imam Ibnu Jarir dengan sanad. Iya. Sanad dan sampai kepada Imam Mujahid. Kita tahu Imam Mujahid murid senior daripada Imam Ibnu Abbas. Dan kita tahu Ibnu Abbas maqibahnya, kedudukannya adalah khibaru hadhil ummah, ulama umat ini. Jika lihat di sini, thariqah yang dibawakan oleh Syekh adalah dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Karena banyak di tengah kaum muslimin, dia mengaku ulama, tetapi kadang ketika membawakan sebuah ayat, hadis, riwayat, tidak dipertanggungjawabkan kesahihannya. Sebagaimana yang masyhur sekarang bulan Rajab, ya, sebagian kaum muslimin mengikuti riwayat-riwayat yang dhaif, bahkan sebagiannya maudhu'. Man shoma awwala yaumin min Rajab, siapa yang puasa hari pertama dari bulan Rajab,
maka kafaratun lahu sanatain. Itu sebagai pelebur dosa selama 2 tahun. Wa man shoma fi yaumi tsani min Rajab, siapa yang puasa hari kedua dari bulan Rajab, kafarah sana wahidah, hanya pelebur 1 tahun. Ila akhiril hadis. Antum kita semuanya kalau meneliti riwayat ini hadis riwayat yang dhaif. Karena di dalam riwayat ini terdapat Ibnu Luhai'ah dan Syekh Albani rahimahullah memasukkan di dalam silsilah hadis dhaifah. Tetapi riwayat ini masyhur di tengah kaum muslimin. Iya. Naam, kaum muslimin perlu diberi semangat beribadah kepada Allah. Tapi mereka juga harus diajak kepada riwayat yang sahih. Sebab kalau riwayatnya tidak sahih, apalagi itu maudhu', akan terjatuhlah kita kepada perkara yang bid'ah. Ibadah yang tidak dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun. Siapa yang beramal suatu perkara amalan, ibadah yang ternyata tidak di atas perintah kami, fa huwa raddun, maka itu tertolak. Musibah kita beramal, amalan kita tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla karena tidak ilmiah. Karena ibadah kita, kata Ibnu Qayyim, harus kuat dari 2 sisi. Sisi ilmiah dan sisi daripada amaliyah. 2 sisi harus dibangun. Ilmiah dan amaliyah. Jangan sekedar ilmiah tapi amaliyahnya kosong. Pandai berbicara tapi kosong dari beramal. Wahadi musibah ya, atau sisi ilmiahnya bagus, didukung dengan gelar yang panjang, tapi amaliyahnya kosong. Wahadi aidan musibah. Ya. Maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahab pantas kalau digelari dengan mujaddid. Di samping ilmiah juga dia amaliyah. Secara ilmiah lihat, beliau bawakan riwayat Imam Ibni Jarir. Afara'aitumul Lata wal Uzza. Surat An-Najm ayat 19. Afara'aitumul Lata wal Uzza. Bagaimana pendapat kalian tentang Lata dan Uzza, 2 berhala besar milik orang Quraisy? Bagaimana pendapat kalian tentang Tuhan Lata dan Tuhan Uzza, 2 Tuhan yang dianggap paling besar milik orang Quraisy waktu itu? Ya. Sampai Abu Sufyan ketika perang Uhud sambil memanggul Lata atau Uzza. Selesai perang Uhud dan mereka memandang mereka menang sambil memanggul berhalanya. Al-Uzza lana wa la Uzza lakum. Kita berhasil mendapatkan kemenangan berkat Tuhan Uzza ini. Kita punya Uzza ini. Wa la Uzza lakum. Kalian wahai Muhammad dan pengikutnya tidak punya Uzza, makanya kalah. Menduruk. Dibanggakan benar Uzza oleh orang musyrikin. Maka ma'asyiral muslimin, seorang muslim jangan kemudian minder dengan gertakan orang musyrik. Jawab Umar bin Khattab, Allahu maulana wa la maulakum. Kita punya pelindung yaitu Allah. Kalian tidak punya pelindung. Pelindung kalian hanya patung yaitu Uzza. Kalah kalian nanti. Betul. Dakwah tauhid selalu menang karena keikhlasannya. Ditolong oleh Allah. Ja'al haq wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Datang al-haq dan lenyaplah kebatilan. Ya. Dan yang namanya batil kana zahuqa pasti akan lenyap juga. Lalu sekarang mereka mengatakan kami menang. Tapi kemenangan ada di pihak al-haq.
Walaupun sedikit al-haq pengikutnya, tapi mereka menang. Kenapa menang? Karena mereka di atas hak. Iya. Maka kembali kepada pelajaran, afara'aitumul Lata wal Uzza. Bagaimana pendapat kalian tentang berhala Lata dan Uzza? Qala, berkata Imam Mujahid. Kata Imam Mujahid, tentu dia mengambil riwayat dari Ibnu Abbas. Kana yaluttu lahumus sawiq. Kana adalah Lata itu yaluttu lahum as-sawiq, menumbuk. Yaluttu atau yulittu, tapi yang sahih yaluttu. Adalah Lata itu yaluttu as-sawiq, menumbuk untuk jamaah haji sawiq gandum. Ya. Famata, lalu dia pun mati. Duruk. Fa'akafu ala qabrih, maka akafu mereka orang jahiliyah, akafu beriktikaf ala qabrihi, di atas kuburannya Lata. Ini riwayat Imam Mujahid. Adalah Lata yaluttu lahumus sawiq, menumbuk gandum. Ya, yaluttu as-sawiq, menumbuk gandum. Famata, lalu orang ini mati. Orang soleh, dermawan. Setelah mati, kuburannya dibangun. Fa'akafu ala qabrih, manusia pun iktikaf di atas kuburannya. Ini tafsir Imam Mujahid. Tafsir Imam Mujahid. Wa kadza qala Abul Jauza. Demikian pula berkata Abul Jauza an Ibnu Abbas. Riwayat yang langsung dari Ibnu Abbas. Kana yaluttu sawiqa lil haji. Ditambah faidah. Riwayat faidah. Adalah Lata itu orang yang yaluttu as-sawiq, menumbuk gandum, lil haj, untuk orang yang haji. Ini tafsir Imam Mujahid dan tafsir dari riwayat Ibnu Abbas. Iya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini riwayat yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Sekarang kita bacakan, mengenalkan sisi riwayat siapa itu Imam Ibnu Jarir. Man huwa Ibnu Jarir? Nah, Ibnu Jarir adalah bernama Muhammad Ibnu Jarir Ibnu Yazid At-Tabari. Tafsirnya dikenal dengan tafsir At-Tabari. Bagi ikhwah yang biasa membuka kitab tafsir, ini tafsir yang cukup bagus. Karena tafsir bil athar, bil riwayah. Wal imamul masyhur fi tafsir. Dan dia termasuk imam yang masyhur dalam kitab tafsir. Tufiya sanah, beliau wafat pada tahun 310. Wafat pada tahun 310. Dia termasuk imam al-hafidh. Termasuk imam. Jadi imam itu banyak. Ada Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan yang lainnya. Dan beliau barakallahu fikum termasuk orang yang dikenal sebagai ulama besar, mujtahid, minal mujtahidin. Beliau dilahirkan pada tahun 224. Dilahirkan 224. Berarti 310 dikurangi 224. Itu umurnya. Ya. Dan beliau wafat pada tahun 310
2 hari dari bulan Syawal. Jadi 2 hari dari bulan Syawal, tanggal 2 Syawal, beliau wafat. Itu pada tahun 310. Nah, dan tafsiruhu, kita sedikit kenalkan tafsirnya. Huwa aslu tafsir bil athar. Tafsir Imam At-Tabari asalnya tafsir dengan athar. Athar yakni ucapan-ucapan para sahabat, tapi dengan sanad. Iya. Lihat keistimewaan tafsir ini. Wa marji'un li jami'il mufassirin bil athar. Sebagai referensi induk bagi seluruh ahli tafsir yang menggunakan athar. Iya. Perhatikan di sini. Ini induknya. Jadi kalau antum ingin melihat tafsir yang bagus dengan sanad, karena agama ini dengan sanad, laulal isnad laqala maqal. Kalau tanpa sanad agama ini orang akan bicara semaunya. Seperti sekarang banyak ahli tafsir Quran, tapi qalu bi ra'yihi, hanya berbicara dengan akalnya sendiri. Yang tidak sesuai dengan akalnya ditolak. Iya. Dengan istilah membumikan Al-Quran atau yang sejenisnya. Iya. Maka tafsir yang bagus dengan athar, tafsir para sahabat. Iya. Wala yakhlu bi ba'dil athari aw dha'ifah. Namun tidak sepi, tidak kosong. Pada sebagian athar ada yang lemah. Iya. Dan ini yang mengetahui lemah dan tidaknya tentu para ulama ahlus sunnah yang meneliti riwayat-riwayat yang datang dari para ulama. Itu sedikit pengenalan tentang Imam Ibnu Jarir. Panjang di sini Syekh membawakan pengenalan Imam Ibnu Jarir, namun makomnya di sini mungkin sekedar faidah saja. Wa an Sufyan, dari Sufyan. Siapa Sufyan? Sufyan itu ada 2 yang masyhur. Yang pertama Sufyan Ibni Uyainah. Dan yang kedua Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri. Iya. Dan kata Syekh yang dimaksud Sufyan yang mana di sini? Karena ulama banyak yang namanya sama Sufyan. Kata Syekh, imma Sufyan Ats-Tsauri atau Ibnu Uyainah. Baik itu Sufyan Ats-Tsauri atau Sufyan Ibnu Uyainah, wa ada mubham. Ini riwayatnya mubham, tidak jelas. Sufyan yang mana ini? Ya. Kalau dari sisi umur lebih tua Sufyan Ats-Tsauri. Wal mubham yumkin ma'rifatuhu bi ma'rifati syuyukhihi wa talamizihi. Riwayat perawi yang mubham tidak jelas, itu bisa ditelusuri. Sufyan yang mana ini? Dari mana kita tahu? Yang pertama, bi ma'rifati syuyukhihi, mengenal gurunya. Karena setiap ulama itu dikenal dari gurunya. Syekhnya siapa? Dari mengetahui gurunya akan diketahui, oh Sufyan yang dimaksud Sufyan yang ini. Yang kedua, talamizihi, dilihat dari muridnya. Ya. Dengan mengenal guru dan murid, kita tahu Sufyan yang mana. Bergabung dengan siapa dia. Ini thariqah mengenal perawi riwayat hadis atau agama. Maka saya ingatkan ayuhan nas, mengambil agama itu harus mengenal orangnya. Ya? Kenapa harus dikenal orangnya? Karena dia pembawa agama. Iya. Kita makan saja harus tahu pabriknya. Ada label halal apa haramnya. Itu sekedar makan untuk menjaga kesehatan fisik. Mana yang lebih penting, menjaga hati atau fisik? Nah, kedua-duanya penting. Tapi kalau hati sudah rusak, fisik ikut rusak. Khawarij itu rusak akidahnya, sehingga rusak ibadahnya. Iya. Mu'tazilah rusak pemahamannya,
rusak pengamalannya. Maka manhaj, metode memahami agama ini ditelusuri dengan mengenal orangnya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, ini ahlus sunnah. Mengambil agama dari orang yang dikenal, bukan mubham. Bukan orang yang tidak jelas. Apalagi di zaman sekarang, ya. Kita harus mengetahui sebuah riwayat min aina wa man huwa. Dari mana dan siapa dia. Dengan siapa dia berkelompok, dengan siapa dia bergaul, kita akan tahu kemana kelompoknya. Apalagi di era internet seperti ini, banyak orang-orang yang tidak jelas namanya, ilmunya, itu memberikan, menyodorkan kepada kita sekian banyak permasalahan agama. Undur man huwa, lihat siapa dia dalam membawakan riwayat. Siapa gurunya, siapa temannya, kita akan tahu. Al-mar'u ala dini khalili. Orang itu dikenal dari agamanya dengan saudara, teman dekatnya. Siapa dia temannya? Kita kembali kepada pelajaran Syekh. Yang dimaksud Sufyan yang mana ini? Wa bisarhi yuqal yaqulu adh-dhahir annahu Tsauri. Namun di dalam penjelasan yang nampak, Sufyan yang dimaksud adh-dhahir annahu Tsauri. Siapa Sufyan Ats-Tsauri? Sufyan Ats-Tsauri bernama Sufyan ibni Sa'id ibni al-Masruq Ats-Tsauri Abu Abdillah. Dia orang Kufah. Siqatun hafid. Siqah orang yang terpercaya. Menduru. Kita mengambil ilmu dari orang yang siqah. Apa itu siqah? Terpercaya. Hafidun faqih. Orang yang hafid. Hafid itu adalah orang yang menguasai ilmu hadis. Atau al-hafid bisa maknanya penghafal Quran. Imamun abid kana mujtahida. Orang yang ahli ibadah dan mujtahid. Walahu atba' yafqahuna ala madhhabi. Dan beliau wafat pada tahun 161. Dan walahu arba' wasituna sanah, memiliki umur 64 tahun umurnya. Baik. Diwafat pada tahun 161. Itu Imam Ats-Tsauri. An Mujahid, dari Imam Mujahid. Lihat, dari jalan Imam Tsauri, dari Mansur dulu ya. Di situ ada Mansur, tapi tidak disebutkan oleh Imam Syekh Utsaimin siapa itu Mansur. Mansur yang dimaksud di sini adalah Ibnu Mu'tamar Abdullah As-Sulami, thiqatun sabatun faqih. Ulama yang thiqah, bisa dipercaya. Bukan riwayat yang dhaif, orang yang kadzib atau majhul, tapi thiqah, orang yang bisa dipercaya dalam memahami agamanya. Maka beliau wafat pada tahun 132. Ya, Mansur itu mendengar dari Sufyan Ats-Tsauri, mendengar dari Mansur. Mansur mendengar dari Imam Mujahid. Siapa Imam Mujahid? Kata Syekh, Mujahid ibnu Jabaril al-Makki, Imamul Mufassirin minat tabi'in. Imam Mujahid adalah imamnya ahli tafsir dari kalangan tabi'in. Zakara anna anhu, disebutkan tentang Imam Mujahid, katanya, Arabtul mushafa ala Abdullah ibni Abbas radhiyallahu anhu. Saya menghadapkan mushaf Al-Quran ini kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Min fatihatihi ila khatimatihi, dari Al-Fatihahnya ila khatimatihi sampai penutupnya. Penutupnya Al-Quran apa? Surat An-Nas. Bukan doa khatmul Quran ya.
Doa khutbah Quran itu cetakan sekarang. Dari penutupnya maksudnya surat An-Nas. Ya. Apa katanya? Fama tajawazat ayatun illa waqaftu indaha as'aluhu an tafsiriha. Lihat. Tidaklah lewat satu ayat saja. Fama tajawazat, tidaklah lewat satu ayat saja, kata Imam Mujahid. Di hadapan Al-Imam Ibnu Abbas, as'aluhu an tafsiriha. Saya tanyakan tentang tafsirnya. Lihat. Jadi Ibnu Abbas belajar dari siapa tafsirnya? Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat 10 ayat dibaca, dihafal sampai tahu maknanya, bisa mengamalkannya 10 ayat. Insyaallah. Jadi antara ilmu dan amal lengkap sudah. Kurang apa mereka? 10 ayat tanyakan kepada Nabi, dipahami, diketahui maknanya, diamalkan. Terus demikian. Ini thariqah yang ringan, metode yang ringan, 10 ayat. Maka kita bertanya kepada diri kita sendiri, berapa ayat yang sudah kita lalui dan kita tahu maknanya. Karena banyak kaum muslimin justru membaca Al-Quran tidak tahu maknanya. Baik, sekedar bisa bagus suaranya, harusnya dipahami maknanya dengan benar, tentunya dengan pemahaman salaf. Iya. Karena Mu'tazilah juga belajar Quran, tapi pemahamannya pemahaman Mu'tazilah. Khawarij juga membaca Quran, tapi pemahamannya Khawarij. Kalau begitu, orang Syiah juga membaca Quran, bahkan Qurannya lebih tebal, kata mereka. Maka kita harus kembali kepada manhaj pemahaman para salaful ummah, dan kita kembali kepada ulama-ulama ahlus sunnah yang berjalan di atas manhaj salaful ummah ini, sehingga nanti kita bisa mendapatkan barokah. Barokahnya ilmu ialah menjadikan hati khusyuk. Barokahnya ilmu ialah menjadikan orang semakin takut kepada Allah, semakin membuahkan amal soleh. Itulah ilmu yang mubarakah. Ya. Baik. Itu Imam Mujahid. Dan Imam Mujahid ini, baik, beliau mengambil tafsir dari Ibnu Abbas dan selainnya, Ibnu Mas'ud. Wafat pada tahun 104 Hijriyah. 104 Hijriyah. Beliau wafatnya pada tahun 104. Ada yang mengatakan 102 atau 3. Dan beliau dilahirkan pada tahun Sanah Ihdal Isrin, pada tahun ke-21 kekhalifahannya Umar bin Khattab. Jadi pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab, yakni Ihda wa Isrin, pada 21 kekhalifahannya Umar bin Khattab. Jadi ini beliau termasuk tabi'in. Kenapa dikatakan tabi'in? Karena melihat para sahabat. Berarti ilmunya, sanadnya cukup dekat. Kata ulama, ada 2 nikmat yang sangat mereka dambakan. Apa itu? As-sanadul ali. Sanad ilmu yang paling tinggi. Kalau mereka belajar ilmu, kalau dapat sanad yang paling tinggi, itu nikmat luar biasa. Yang kedua, baitun khali, rumah yang kosong dari problem-problem rumah tangga. Rumahnya damai, tentram. Begitu. Itu adalah nikmat yang membahagiakan para ulama dulu. Iya. Sanadul ali wa baitun khali. Sehingga riwayat ini merupakan sanad yang tinggi karena sampai kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Afara'aitumul lata. Ayatnya berbunyi, afara'aitumul lata wal uzza. Bagaimana pendapat kalian tentang berhala yang bernama Lata?
Wadda dan Uzza. Wa manata tsalisata ukhra. Dan ada berhala yang ketiga, namanya Manat. Kata Syekh, afara'aitum. Apa makna afara'aitum? Di sini ada huruf A, namanya hamzah istifham. Huruf hamzah tapi berfungsi untuk bertanya. Karena kalau orang Arab bertanya kadang pakai A atau pakai hal. Iya. Wal murad bihi at-tahqir. Tapi yang dimaksud di sini ialah untuk merendahkan. Takbir yang dipakai untuk merendahkan orang musyrik. Wal khitabu lil ali abidi hadhihi al-asnam Lat wal Uzza. Yang diajak bicara para penyembah patung Lata dan Uzza. Bagaimana coba pendapat kalian tentang berhala yang kalian sembah bernama Lata dan Uzza? Ila akhirih. Lama dzakara Allah Ta'ala fi qissatil Mi'raj wa ma hasala fihi min al-ayatil 'azimah allati qala anha, yakni ayat ini berkisar ketika Allah menyebutkan kisah Mi'rajnya Nabi. Mi'raj yaitu naiknya Nabi ke tempat yang paling tinggi, namanya Sidratul Muntaha. Tempat yang dijangkau tertinggi oleh para malaikat, Sidratul Muntaha. Dan di situ Allah Ta'ala memperlihatkan kepada Nabi apa itu? Ayat-ayat yang agung. Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Sungguh Nabi itu melihat ayat-ayat Rabb-nya yang besar. Diperlihatkan surga, diperlihatkan neraka, dan diperlihatkan para nabi dan rasul. Dan semoga apa yang kita kaji bermanfaat. Dan insya Allah taklim pada hari besok malam Ahad di Masjid Agung ini, insya Allah kita akan isi sebagai kelanjutan atau dengan ustadz yang lain insya Allah, mengisi kekosongan jadwal malam Ahad insya Allah. Barakallahu fikum wa subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.